السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته المجاهدين الطاهرين الغر الميامين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah di hari yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, di waktu dan tempat yang sangat mulia ini, marilah senantiasa kita bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu, bertahmid memuji keagungannya, mengagungkan kebesaran asma dan sifatnya, yaitu dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu karena atas nikmat rahmat dan hidayahnya kita semuanya dimudahkan setiap langkah-langkah kita untuk menghadiri majlis yang sangat mulia ini, ibadah yang sangat agung ini, yaitu ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kebaikan ini, senantiasa menjadikan ibadah ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita semuanya diperkenankan untuk memasuki surganya Allah bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat Islam adalah nikmat hidayah. Hidayah kepada Islam, hidayah kepada Al-Quran, hidayah kepada petunjuk dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah untuk senantiasa kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang dalam kehidupan. Dan nikmat hidayah ini selalu kita minta kepada Allah, selalu kita perbaharui setiap harinya minimal 17 kali
dalam sehari. Bagi mereka yang selalu menjaga sholat sehari semalam minimal 17 kali, dia memohon nikmat hidayah kepada Allah, yaitu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nikmat hidayah selalu kita minta. Kenapa demikian? Para jemaah sekalian, karena tidak ada jaminan hidayah yang sudah ada di dalam hati kita akan terus bersama kita hingga ajal menjemput. Ada sebagian umat Islam yang karena dia tidak mau menjaga hidayah dalam hatinya, di akhir hidupnya Allah cabut hidayah. Di akhir hidupnya Allah jadikan dia menyimpang dari Islam. Di akhir hidupnya Allah jadikan dia murtad dari agama ini. Dijauh hidayah dari hati. Karena itu kata ulama, hidayah harus kita jaga. Hidayah harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita senantiasa dalam bimbingan Allah Jalla Jalla. Para jemaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, apa ciri seseorang mendapatkan hidayah? Apa indikator seseorang selalu dibimbing oleh Allah dalam kehidupan? Paling tidak jemaah sekalian, ada 5 indikator, ada 5 ciri seseorang yang hidupnya dibimbing dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mudahkan dia dalam beramal saleh. Ini indikasi yang pertama. Jadi ciri orang yang mendapat hidayah dalam hidupnya dimudahkan dalam beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Maka barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka Allah akan mudahkan dia beramal saleh. Allah akan mudahkan dia mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Allah mudahkan dia beribadah. Allah mudahkan dia ke masjid. Allah mudahkan dia mengaji. Allah mudahkan dia berzakat. Allah mudahkan dia beramal. Ini ciri yang pertama. Maka kalau ada orang yang punya waktu luang, tidak ada kesibukan apa-apa, lalu enggan beramal saleh, maka itu artinya Allah sedang mencabut nikmat hidayah dari kehidupan. Kemudian ciri yang kedua, Allah jadikan hatinya selalu rindu kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Salah satu ciri orang yang mendapat hidayah, hatinya selalu rindu kepada Allah. Dia ingin selalu bersama dengan Allah. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ciri orang beriman. Kata Allah, innamal mu'minun alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya karena rindu. Bergetar hatinya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendengar azan bergetar hatinya. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dilantunkan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka bertambah imannya, bertambah cintanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan alhamdulillah di wilayah kita ini telah diselenggarakan seleksi tilawah Al-Quran Al-Karim yang kita berharap dengan itu iman kita bertambah, kecintaan kita semakin memuncak kepada Allah Jalla Jalaluhu.
Kemudian ciri yang ketiga, dari ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah istiqamah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, lalu dia konsisten dalam kebaikan, maka di akhir hidupnya kelak, ketika ada menjemputnya kelak, Allah mengutus malaikat-malaikat yang mulia dan memberikan kabar gembira kepadanya. Allah takhafu, wahai fulan, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau takut, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Maka ini di antara ciri daripada orang yang mendapat hidayah, jemaah sekalian, dia konsisten dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan dia. Kemudian yang keempat, bersemangat mempelajari agama Islam. Ini di antara ciri orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dalam hidupnya, dia bersemangat mempelajari Islam, bersemangat menghadiri majelis-majelis ilmu, bersemangat menghadiri majelis-majelis ta'lim, bersemangat mendengarkan kajian-kajian Islam, ceramah-ceramah agama, khutbah-khutbah Jumat, dia bersemangat. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam hidupnya, Allah mudahkan dia memahami Islam. Maka semoga kita semua, Bapak Ibu sekalian, dimudahkan kita untuk mempelajari Islam dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, ciri orang yang dibimbing oleh hidayah dalam hidupnya adalah dia bersabar dalam menjalani ketetapan Allah. Dia bersabar dalam menjalani hukum-hukum Allah. Dia bersabar dalam menjalani kehidupan dunia. Kenapa kita harus bersabar, jemaah sekalian? Karena hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira." Sesungguhnya kami yang telah menciptakan kalian dari mani yang bercampur untuk kami uji kalian. Allah menguji kita dengan perintah, Allah menguji kita dengan larangan, Allah menguji kita dengan ketetapan yang takdir dalam kehidupan. Maka kalau kita termasuk orang yang bersabar, insyaallah Allah akan membalas kebaikan kita dengan balasan yang menyenangkan. Allah akan jadikan sabarnya kita sebagai kunci untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengakhiri khutbah ini dengan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ajaban li amril mu'min." Alangkah menakjubkan kehidupan seorang muslim, seorang mukmin, jika mereka diuji dengan kenikmatan, mereka bersyukur dan bergembira. Namun jika diuji dengan kesulitan dan sesuatu yang menyakitkan, mereka bersabar dan berpasrah diri kepada Allah. Dan tidak mungkin seseorang mampu melakukan itu kecuali dia seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, inilah 5 ciri dari ciri atau indikasi seseorang mendapatkan bimbingan Allah dalam kehidupannya. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dibimbing oleh Allah, dijaga hidayah dalam hati kita, dan senantiasa istiqamah di atas kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
لله الذي بنعمته تتم الصالحات برحمته تنال الخيرات والبركات. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Para hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di penghujung khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa terbaik kita dengan hati yang penuh kekhusyuan, dengan kepala yang tunduk patuh kepada Allah Jalla Jalaluhu, dengan hati yang ikhlas. Semoga di antara doa kita ada yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan kita bersalawat bagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفره والمشركين. اللهم انصرنا نصر الدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم انزل علينا رحمتك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم انصرنا فانك خير الناصرين وارزقنا فانك خير الرازقين واغفر لنا فانك خير الغافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.